Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Wijaya dengan NIM 2030202193. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis, yaitu tugas ujian akhir semester. Yang pertama, membahas surah Al-Anfal ayat 72. Di dalam surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan tentang kegiatan di mana bukti keislaman seseorang, yakni bisa disebut dengan seorang itu telah berhijrah. Dalam ayat ini juga telah disebutkan 3 golongan kaum muslimin. Yang pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat yang tertinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang dimana kaum ini berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah hingga ia berkorban memperjuangkan agama Islam dengan melawan kaum musyrikin yang sangat kejam. Selanjutnya yaitu golongan yang kedua adalah kaum Ansar. Kaum ini yang memeluk agama Islam dan berjanji kepada Rasulullah SAW dan siap berkorban dengan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang terakhir ialah kaum muslim yang tidak melakukan hijrah ke Madinah, yaitu mereka orang-orang muslim yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Jadi surat ini berisi tentang sahabat Ansor yang sedang membantu atau menolong serta menyediakan segala keperluan kaum muhajirin, seperti menyediakan tempat bermukim, bahkan rela berbagi sebagian hartanya kepada sahabat muhajirin. Mereka saling memberikan dengan material, moral, serta berjuang dengan ikhlas dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kisah ini, umat muslim dapat meneladani perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong untuk meringankan beban sesama umat manusia. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan mengenai larangan bergosip dan berprasangka buruk kepada orang lain. Kandungan surah ini yang pertama yaitu memerintahkan orang untuk beriman dan menjauhi prasangka buruk, serta Allah melarang keras untuk mencari-cari keburukan orang lain. Titik salah selanjutnya ialah riba, yang merupakan perbuatan yang membicarakan orang lain yang tidak disukai orang tersebut, maka itu ialah termasuk ke dalam bergibah atau membicarakan orang lain di belakang. Di dalam Islam itu sendiri, gibah itu sudah dilarang dan hukumnya tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh agama untuk bergibah. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Pada surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina, bukan hanya melarang seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana, dan mendekati zina juga dilarang oleh Allah. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antaranya keburukan itu ialah merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terpusatnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Selanjutnya, pada surat An-Nur ayat 2, Allah memerintahkan untuk mendera pezina perempuan dan laki-laki, masing-masing dihukum 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman yang harus dilakukan oleh kedua orang tersebut.
Hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman agar mereka bisa mengambil pelajaran dari permasalahan tersebut atau dari orang yang telah berzina tersebut. Yang selanjutnya, Quran Surat Az-Zumar ayat 39 dan ayat 105. Ayat Az-Zumar ayat 39 menjelaskan mengenai memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuai kemampuan yang kita miliki. Kemudian semua jenis ibadah yang mampu kita lakukan hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah semata. Untuk mempertahankan kehidupan di dunia, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja sesuai dengan keahlian kita masing-masing sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Yang selanjutnya surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman agar beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang yang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya yang dicetak sendiri karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas dan bukan karena ria dan mengharap pujian dari manusia semata. Inilah etos kerja muslim. Ayat ini juga memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Karena itulah yang dilihat dan dinilai Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Di dalam isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 ini menjelaskan tentang bagaimana sih orang-orang beriman dan tidak beriman itu, dan bagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Manusia berbuat dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini, Allah akan membalasnya dan manusia akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi kita sebagai umat manusia hidup di dunia ini, apapun yang kita buat dan sekecil apapun kesalahan yang kita buat itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya surat Yunus ayat 40 dengan 41 dan Al-Maidah ayat 32. Di dalam surat Al-Maidah ayat 32 di sini menjelaskan di mana atau mengenai pembunuhan merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan atau membunuh manusia seluruhnya, memelihara nyawa manusia begitu sangat berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Nah, ayat 32 ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kekerasan yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW, yakni perbuatan keji tersebut berupa dosa, atau bisa disebut perbuatan keji itu akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Yang selanjutnya surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 dan surah Ali Imran ayat 159. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 ini menerangkan bahwa setiap penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, ia menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk ulul albab. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar
bahwa Allah mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungi alam dan langit dan bumi. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kita agar merenungi alam langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini, baik berupa hewan, tumbuhan, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 199. Di dalam surah Ali Imran ayat 199 mengandung sifat yang lemah lembut, dan sifat ini disebabkan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyukai pribadi yang sangat lemah lembut, sebaliknya dan membenci kata-kata yang kasar, dan sikap kasar hati manusia akan menjauh dari orang-orang yang suka berkata kasar dan hati yang keras. Jadi pada intinya surah Ali Imran ayat 199 ini bahwasannya mengenai hal-hal yang mengenai sifat lemah lembut seperti khas sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Nah, pada ayat ini menjelaskan mengenai orang tua yang harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya pada surah Al-Luqman ayat ke-13 ini, yang berisikan mengenai larangan berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dan merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Pada surat ke-14 berisi tentang perintah birrul walidain, yaitu seseorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada ayat 13 sampai 14 ini, yang pertama yaitu menjelaskan tentang larangan berbuat syirik, sedangkan ayat yang kedua yaitu mengenai perintah kita sebagai anak untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua. Artinya kita dituntut untuk menyayangi orang tua kita. Nah, setelah ada surah Al-Luqman ayat 13 dan 14, kemudian saya akan menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 10 yang mengandung arti, hai orang-orang mukmin, meskipun bukan saudara kandung mereka terkait dengan persaudaraan iman, yaitu ukhuwah Islamiyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatan itu lebih kuat lagi daripada hubungan yang lainnya karena seiman. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih atau bertikai dengan orang lain, kita sebagai mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka yang telah bertikai, terutama pemimpin kaum muslimin mereka yang paling wajib mendamaikannya. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara kedua orang meskipun. Jadi yang bertikai dua orang wajib bagi mukmin untuk mendamaikannya. Mendamaikan mereka yang bertikai tersebut. Apabila jika yang bertikai itu banyak, maka yang wajib untuk mendamaikan mereka tersebut yaitu semua umat Islam, maka diwajibkan untuk memiliki rasa mendamaikan antara orang yang bertikai tersebut. Yang selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan Al-Maidah ayat 48. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan mengenai Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian mereka melanggarnya. Kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
kewajiban mengucapkan kata-kata baik kepada orang lain, kewajiban mendirikan sholat, kewajiban menunaikan zakat, serta perintah-perintah dalam Islam. Perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana ajaran agama Islam. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 48. Di dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keberagaman manusia sebagai salah satu ujian kepada umat manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sekaligus memberikan kesempatan kepada umat manusia agar senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.